wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo semuanya. Apa kabar kalian? Bu Anita harap kalian selalu senantiasa diberi kesehatan. Nah, anak-anak, walaupun situasi seperti ini, pandemi COVID-19, kalian harus selalu tetap semangat belajar, namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Anak-anak, menerapkan protokol kesehatan, kalian dapat melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir adalah mengurangi mobilisasi atau interaksi. Nah, anak-anak, hari ini Bu Anita akan menemani kalian belajar, tentunya masih di kelas 5, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran kedua. Sekarang silahkan dipersiapkan dan tanpa membuang banyak waktu, kita mulai saja ya. Yuk, kita ke materi. Ya anak-anak, langsung kita mulai saja ya. Tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan dan pembelajaran yang kedua. Yuk langsung kita klik saja. Nah, di sini muncul beberapa menu, ada menu petunjuk, kompetensi, evaluasi, ada materinya juga, kemudian ada menu referensi dan rangkuman. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya agar kita diberi kelancaran, agar ilmu yang kita pelajari ini nanti dapat terserap dengan maksimal. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, selesai ya. Nah, anak-anak, setelah berdoa, Bu Anita akan membacakan petunjuk belajar. Nah, di sini ada petunjuk belajar yang pertama, yaitu simaklah video ini dengan sebaik-baiknya. Jadi nanti kalian menyimak video pembelajaran ini dengan seksama, dengan baik. Kemudian catatlah hal-hal yang kalian rasa penting di buku catatan kalian ya. Dicatat hal-hal yang dikiranya penting di buku kalian. Jadi siapkan buku tulis dan alat tulis. Kemudian tanyakan kepada bapak atau ibu guru atau pemateri jika kalian merasa ada yang masih kurang dipahami. Jadi setelah pembelajaran ini nanti misal ada yang masih kurang dipahami, kalian bisa menghubungi Bu Anita melalui WA group, bisa ditanyakan hal-hal yang kurang jelas ya anak-anak. Kemudian tanyakan, jangan lupa ketika menanyakan, tanyakan dengan kata dan sikap yang sopan ya anak-anak hebatku. Nah, selamat belajar. Selanjutnya Bu Anita bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu setelah kegiatan membaca bacaan pada media video pembelajaran, siswa dapat menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dalam bacaan yang dengan benar. Nah, yang kedua, melalui pengamatan terhadap contoh berbagai gambar ilustrasi, siswa dapat menganalisis pengertian gambar ilustrasi. Kemudian melalui pengamatan gambar cerita, siswa dapat membuat cerita sesuai dengan gambar secara urut dan kreatif. Dan yang terakhir, setelah mengamati contoh pada media pembelajaran, siswa mampu menganalisis alat gerak hewan vertebrata dan fungsinya di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan benar. Berikut tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Kita kembali ke menu, kemudian langsung saja kita ke materi. Nah, di sini ada beberapa materi ya. Ada materi
1. Nanti kita mulai dari materi 1 dulu. Simak ya. Yuk. Nah, di sini pada materi 1 ya. Di materi 1 ada gambar apa ya? Kalian melihat gambar apa? Ya, benar sekali, gambar ikan ya, ikan sedang berenang. Nah, mengapa ikan tersebut dapat bergerak di air? Mengapa ikan tersebut dapat berenang? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali, karena ikan memiliki sirip. Ya, selain itu ikan juga memiliki ekor untuk bergerak, untuk berenang. Nah, nanti kita akan membahas ada sebuah teks. Nah, teksnya nanti akan membahas tentang organ gerak pada ikan. Bu Anita, lanjut ke teksnya ya. Ya, di sini ada teks yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Ada berapa paragraf anak-anak? Coba dari teks Gerak Ikan Dalam Air ada berapa paragraf? Ya, ada 3 paragraf ya. Benar sekali, ada 3 paragraf ya. Nah, dari setiap paragraf ini, pasti mempunyai ide pokok atau pokok pikiran dan kalimat penjelas. Nah, seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin, pasti kalian bisa ya mencari ide pokok dan kalimat penjelas. Nah, sebelumnya pastikan kalian harus membaca teksnya dengan seksama sampai akhir, dari awal sampai akhir. Kalian baca terlebih dahulu, kemudian kalian cari masing-masing ide pokok di setiap paragrafnya. Ya, kita baca bersama-sama dulu ya. Ya. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh ikan maupun hewan air lainnya adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, sudah selesai ya anak-anak membaca teks gerak ikan dalam air. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, pasti kalian sudah bisa menemukan ya mana ide pokok atau gagasan pokok dan mana yang kalimat penjelas. Yuk. Sudah bisa? Sudah ketemu? Sudah ya? Ya. Nah, ini dia ide pokok pada teks bacaan yang kalian baca tadi.
Ya, apakah sudah betul jawaban kalian? Coba kita cek ya. Nah, di sini ada yang Bu Anita tulis dengan warna kuning. Nah, ini tulisan yang berwarna kuning ini merupakan ide pokok atau pokok pikiran pada paragraf. Yang pertama, coba kita cek ya. Coba sambil disimak jawaban kalian. Apakah sudah sesuai atau belum? Pada paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, sudah betul? Ya, Bu Anita yakin sudah betul semua ya. Ya, yang dicetak putih, nah di belakangnya ada yang dicetak putih, ini termasuk kalimat penjelas ya, kalimat yang menjelaskan ide pokok tuh. Dan di paragraf yang kedua, ide pokok atau pokok pikirannya yaitu ini dia, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh ikan maupun hewan air lainnya adalah bentuk rudal. Itu merupakan ide pokok paragraf yang kedua. Nah, selanjutnya yang cetak putih adalah kalimat pengembang. Nah, yang ketiga, paragraf yang ketiga, ide pokoknya yaitu, coba disimak ya. Apakah sudah betul atau belum? Paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Nah, dan selanjutnya, kalimat selanjutnya merupakan kalimat pengembang. Nah, apakah jawaban kalian ketiga-tiganya sudah betul? Paragraf 1, 2, 3? Bu Anita yakin semua pasti sudah betul. Bu Anita lanjut ya. Selanjutnya ya, kita buat rangkuman di sini. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Kemudian untuk kalimat penjelas, apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas atau kalimat pengembang ya. Kalimat penjelas itu disebut juga kalimat pengembang, yaitu kalimat yang digunakan untuk mendukung atau mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Fungsi ide pokok itu apa toh? Ya, fungsi ide pokok yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Ya, dasar dari kalimat pengembang atau kalimat penjelas itu dasarnya dari ide pokok. Ya, cara menentukan ide pokok bagaimana? Caranya yaitu seperti yang kita lakukan tadi, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Ya, kalian harus membaca kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut dari awal hingga akhir. Ya. Kemudian yang kedua, menentukan inti paragraf tersebut. Jadi kalian langkah yang kedua yaitu menentukan inti dari paragraf. Nah, inti paragraf itu yang disebut dengan ide pokok atau pikiran utama. Ya, jadi yang kalian temukan tadi inti paragraf itu merupakan ide pokok atau pikiran utama. Begitu ya Nana? Sudah jelas ya tentang ide pokok dan kalimat pengembang? Bu Anita yakin pasti sudah jelas semua. Ya, Bu Anita lanjut ke materi berikutnya. Ya, kembali ke menu materi. Di sini Bu Anita lanjutkan ke materi yang kedua. Ya, materi yang kedua adalah ya di sini Bu Anita punya gambar cerita. Ya, ada 4 gambar cerita. Ya, kita simak satu persatu gambarnya ya. Kita amati dulu gambar yang pertama. Ya, di sini ada gambar keterangannya. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya.
kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ada Pak Rudi sedang mengajak Edo. Ya, ini ada Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, di sini ada kelinci banyak sekali ya. Nah, kandangnya sangat luas. Kita lihat di gambar kandangnya sangat luas. Kemudian kelincinya juga banyak sekali. Ya, untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua, kita simak. Kita lihat gambar yang kedua. Di sini Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat Pak Edo. Nah, seperti yang dilihat di gambar, di situ ada Pak Rudi dan Edo sedang memberi makan kelinci, ya, diberi wortel kelincinya. Nah, dilihat juga bahwa pada gambar tersebut ada kelinci yang sangat suka sekali makan wortel. Nah, itu untuk gambar yang kedua. Nah, anak-anak, untuk gambar yang ketiga yaitu tuh dilihat gambarnya ada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, itu seperti yang dilihat di gambarnya ya, di gambar yang ketiga. Yang ketiga itu Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan. Nah, itu terlihat bahwa Edo sedang tertawa melihat tingkah lucu kelinci-kelinci. Nah, itu untuk gambar yang ketiga. Ya, kita lanjut ke gambar yang keempat. Di gambar yang keempat, nah, kita lihat semakin lama diamati tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ya, itu ada Edo sedang menirukan gaya kelinci melompat gitu ya. Nah, anak-anak, itu merupakan contoh gambar cerita. Jadi gambar cerita itu seperti ini, ada gambarnya, ada ceritanya. Sebelumnya, agar kita semakin paham apa itu gambar cerita, Bu Anita jelaskan dulu apa itu gambar cerita. Ya, di sini gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Ya, sebuah gambar atau rangkaian gambar yang di dalamnya terkandung sebuah cerita, ada cerita yang terkandung di dalam gambarnya tersebut. Ya, contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Jadi salah satu contoh gambar cerita yaitu gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar foto atau digital dan gambar tangan atau disebut juga manual. Nah, di sini Bu Anita ada contoh-contohnya di bawahnya ya. Di sini Bu Anita ada contoh-contohnya di bawah. Nah, di sini kita lihat ada gambar ikan. Nah, itu merupakan foto atau gambar tangan. Ya, benar sekali, gambar foto ya. Jadi, gambar pertama merupakan contoh gambar digital. Kemudian yang kedua, itu termasuk gambar digital atau gambar manual. Ya, gambar digital ya, karena itu diketik ya. Karena diketik juga ada foto ikannya juga, itu termasuk gambar digital. Kemudian yang ketiga, nah itu
masih gambar foto ya, gambar digital juga. Dan yang terakhir, nah ini yang terakhir, yang gambar keempat itu merupakan gambar tangan. Sudah terlihat itu merupakan gambar manusia, gambar tangan itu dari pelukis ya, dari gambar itu seperti krayon ya, dari krayon diwarnai dengan krayon, kemudian merupakan gambar tangan. Itu berarti termasuk gambar manual. Nah, bisa membedakan ya mana yang gambar digital dan mana yang gambar manual. Nah, itu merupakan contoh-contoh gambar ilustrasi. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Nanti kalau misal ada yang belum jelas, bisa kalian tulis dulu di buku kalian pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Nanti kalian tanyakan kembali di grup kelas kalian ya. Nanti tanyakan ke Bu Anita melalui grup kelas kalian. Bu Anita next ya. Ya, next. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada gambar ada anak kecil ya. Ada seorang anak sedang mengamati apa? Kelinci ya. Nah, di sini ada pertanyaan juga. Cerita apa yang dapat kalian buat berdasarkan gambar ilustrasi di samping? Nah, ini kalian diminta untuk menceritakan dari gambar yang ada pada layar ini ya. Dari gambar ini. Nah, Bu Anita kasih tahu, Bu Anita beritahu dulu bagaimana cara membuat gambarnya. Nah, di sini ada triknya, ada contoh, ada langkah-langkahnya. Ya, sebelum kalian menggambar. Nah, di sini yang pertama yang kalian lakukan yaitu amati seluruh gambar. Jadi, kalian harus mengamati gambarnya itu, diamati keseluruhannya. Nah, analisis siapa saja tokohnya. Apakah ada tokoh di gambar tersebut? Tokohnya siapa? Ya, ada anak kecil ya, kita lihat di situ. Kemudian yang ketiga, analisislah analisislah benda atau objek yang terdapat pada gambar. Di situ objeknya ada apa ya? Oh, ada kelinci, ada kandang juga, kemudian ada rumput, ada wortel ya. Nah, kemudian yang keempat, kalian harus menganalisis suasana pada gambar ya. Suasananya bagaimana? Nah, terlihat bahwa di situ anaknya, mungkin sebut saja anaknya dengan Edo ya. Edo sangat senang sekali melihat kelinci-kelinci, sangat antusias dan senang sekali ya. Nah, itu. Nah, setelah kalian menganalisis mulai dari tokohnya, dari benda atau objeknya, kemudian dari suasananya, kemudian kalian menulis kegiatan yang dilakukan oleh tokoh tersebut dengan benda objek pada gambar tersebut, dengan suasana yang tercipta dalam gambar tersebut kalian tulis. Kalian buat rangkai menjadi sebuah cerita. Begitu ya cara membuat gambar cerita. Nah, nanti kalian bisa menulis di buku tulis kalian dari hasil analisis dari gambar tersebut. Kalian pasti bisa ya menganalisisnya ya. Di sini sudah ada tokohnya, kemudian benda objeknya. Nah, kalian pasti bisa ya menganalisisnya ya dari gambar yang telah ditayangkan. Di situ kalian bisa menganalisis siapa saja tokohnya, kemudian benda apa saja, bagaimana suasananya. Kemudian kalau sudah kalian menganalisis, kalian tulis di buku kalian. Nanti hasilnya kalian kirim melalui link Google Form yang Bu Anita siapkan di grup kelas kalian ya. Nanti kalian
klik hasilnya kalian kirim. Nah, selanjutnya Bu Anita lanjut ke materi berikutnya. Ya, untuk materi ketiga ya. Ya, ini materi terakhir. Kalian simak agar nanti kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang Bu Anita berikan. Nah, anak-anak. Nah, di sini anggap saja ini gambar ini merupakan kebun Bu Anita. Ya, Bu Anita punya kebun. Di kebun Bu Anita banyak sekali hewan-hewannya ya. Ya, hewan-hewan yang ada di dalam kebun Bu Anita itu merupakan hewan vertebrata. Nah, apa itu hewan vertebrata? Kalian pasti, hewan vertebrata itu apa ya? Kalian pasti bertanya-tanya. Ya, hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Ya, itu merupakan hewan vertebrata. Hewannya memiliki tulang belakang. Nah, agar lebih jelasnya, nanti Bu Anita akan membahas satu persatu. Dari hewan-hewan yang ada dalam kebun Bu Anita ini ya. Kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama ini hewan vertebrata yang hidup di air dan di darat. Ya, ada kata. Tadi di kebun Bu Anita ada kata. Ya, kata itu termasuk hewan amfibi. Kenapa disebut hewan amfibi? Karena kata dapat hidup di air dan di darat. Nah, hewan amfibi ini memiliki organ gerak berupa kaki. Kita lihat pada katak tersebut punya kaki ya. Nah, kakinya itu digunakan untuk bergerak. Difungsikan untuk bergerak. Jadi, organ gerak pada hewan amfibi merupakan kaki ya. Contohnya adalah katak. Kita kembali ke kebun Bu Anita lagi. Nah, di kebun Bu Anita ada apa lagi? Nah, ada buaya. Nah, ada buaya ya. Nah, tadi kita lihat ada buaya di kebun Bu Anita. Buaya merupakan hewan vertebrata berkulit keras dan bersisik. Nah, ini disebut dengan reptil ya. Buaya itu termasuk hewan reptil karena dia berkulit keras dan bersisik. Reptil memiliki organ gerak berupa kaki dan perut ya. Kalau kita lihat buaya, nah buaya ini bergerak menggunakan kaki. Nah, ada juga reptil yang bergerak menggunakan perut. Contohnya ular ya, ular. Nah, di sini selain buaya dan ular, ada contoh-contoh reptil yang lain yaitu kura-kura. Kemudian biawak biawak itu juga merupakan reptil dan lain-lain ya. Kita kembali lagi ke kebun Bu Anita lagi. Nah, ada apa lagi di sini? Nah, kita lihat ada yang terbang ya. Yang terbang itu apa? Kita lihat burung ya. Kita klik dulu. Ya, burung. Nah, hewan vertebrata yang memiliki paruh, yaitu burung ya, itu disebut dengan aves. Aves memiliki organ gerak berupa sayap ya. Dan selain sayap juga memiliki kaki juga. Aves lebih dikenal dengan nama burung ya, karena kita lebih mengenalnya dengan sebutan burung. Contohnya ada nuri, ada kakak tua, ada burung hantu, dan ada ayam. Ayam juga merupakan aves dan bebek ya. Nah, aves ini bergerak menggunakan sayap dan kaki. Kita kembali lagi. Selanjutnya, ya, ini yang seperti kita bahas tadi ya pada teks bacaan, ada ikan, ya, hewan vertebrata yang hidup di air dan bernapas menggunakan insang disebut dengan Pisces. Pisces memiliki organ gerak berupa sirip
dan ekor juga. Ekornya bisa digunakan untuk bergerak juga. Nah, Pisces lebih dikenal dengan sebutan ikan. Nah, contohnya ada banyak sekali, ada ikan badut, ikan gurami, ikan pindang, ya, dan ikan teri, kemudian dan lain-lain. Banyak sekali ikan yang kita jumpai ya. Kalian pasti juga mengetahui banyak sekali jenis-jenis ikan. Nah, itu ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Selanjutnya yang terakhir, ini ada gambar apa lagi ya? Yang suaranya mo, iya kan? Apa itu suaranya mo? Apa? Ya, benar sekali, yaitu sapi ya. Kita klik dulu. Iya, sapi. Sapi merupakan hewan vertebrata yang menyusui. Tubuhnya tertutup dengan bulu atau rambut yang disebut dengan mamalia. Mamalia memiliki organ gerak berupa kaki, sapi, kemudian ada kambing, kelinci, ada gajah, ada kuda, kemudian ada lumba-lumba juga. Nah, kalau lumba-lumba ini berarti mamalia yang bergerak dengan sirip ya. Nggak punya sirip, dengan ekor ya. Nah, paus juga. Nah, itu. Dan ada juga mamalia lagi yang terbang. Nah, apa itu? Kelelawar ya. Kelelawar itu merupakan mamalia yang dia bergerak menggunakan sayap. Nah, kenapa kelelawar disebut mamalia? Kenapa kelelawar, paus, lumba-lumba itu termasuk mamalia? Nah, karena kelelawar, lumba-lumba, paus itu merupakan hewan yang menyusui. Jadi hewan-hewan yang menyusui itu tadi seperti yang Bu Anita jelaskan tadi, hewan menyusui disebut dengan mamalia. Jadi kelelawar itu karena dia menyusui, kemudian lumba-lumba, paus dia juga menyusui, itu disebut dengan mamalia. Gitu ya, paham ya? Nah, itu merupakan hewan-hewan vertebrata yang ada di dalam kebun Bu Anita. Nah, kita kembali ke menu. Sebelumnya coba dari penjelasan hewan vertebrata, adakah pertanyaan? Nah, jika ada, kalian tulis, kalian ketik, dan kalian kirimkan seperti biasa di WA grup kelas kalian ya. Selanjutnya kita kembali ke menu. Nah, di sini tadi kita telah belajar banyak ya, agar Bu Anita tahu seberapa paham. Agar Bu Anita tahu seberapa pahamnya, Bu Anita punya evaluasi. Kalian punya tugas di rumah. Apa itu tugasnya? Nah, ini dia tugasnya. Amatilah hewan-hewan vertebrata di lingkungan sekitarmu. Kemudian tulislah alat gerak dan fungsinya. Nah, kalian nanti di rumah coba diamati lingkungan kalian di rumah ya. Amati mana hewan-hewan yang termasuk hewan vertebrata. Kemudian setelah kalian amati, kalian tulis di buku tulis kalian hewan vertebrata. Misalnya di rumah kalian ada kucing. Kucing merupakan hewan vertebrata, bukan? Ya, nah, kucing merupakan hewan vertebrata, kalian tulis di buku tulis kalian. Nah, setelah itu kalian juga menulis alat geraknya. Kucing bergerak dengan apa ya? Nah, kalian nanti tulis, kemudian kalian tulis juga fungsi alat gerak tersebut ya. Paham ya tugas kalian? Nah, pasti banyak sekali hewan-hewan vertebrata yang kalian jumpai di lingkungan sekitar kalian. Selamat mengerjakan nanti tugas-tugas kalian. Selanjutnya kembali ke menu. Kita telah belajar apa saja hari ini? Ya, belajar tentang ide pokok. Ya, kita telah belajar tentang ide pokok tadi, kemudian kalimat pengembang, kemudian ada juga gambar cerita
dan gambar ilustrasi ya. Dan kemudian kita juga belajar tentang alat gerak. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Nah, Bu Anita ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Tetap semangat belajar ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini Bu Anita akhiri. Dadah. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, tadi adalah materi pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Kalian telah menyimak materinya baik-baik dan semoga ilmunya bermanfaat dan kalian dapat menerapkannya di lingkungan sekitar kalian ya. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya bersama Bu Anita lagi. Sebelum Bu Anita akhiri, Bu Anita ingatkan dulu selalu patuhi protokol kesehatan di rumah dan selalu semangat belajar ya. Bu Anita akhiri, wassalamualaikum